Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah ya. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti webinar Join Insight pada siang hari ini. Selamat datang rekan-rekan di sesi Join Insight by Indibis yang judulnya pada siang hari ini jual kilat properti rahasia closing cepat dalam penjualan properti. Oke rekan-rekan, sebelumnya kita boleh absen dulu nih ya dari kota mana aja nih teman-teman. Boleh diketik nama dan underscore kotanya di kolom chat. Misal Intan, Medan gitu. Silakan teman-teman boleh ya sambil kenalan-kenalan dulu nih kita. Oke. Rahma dari Palembang. Halo Kak Rahma. Ya, teman-teman yang lain juga boleh ya. Oke, ada Karika dari Medan. Oke, baik. Udah rame ya nih teman-teman. Oke. Sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Intan yang akan menemani selama 2 jam ke depan rekan-rekan dalam sesi yang sangat inspiratif bersama Kak Nasrullah Andista. Kak Nasrullah Andista ini spill sedikit ya. Beliau merupakan seorang CEO dari perusahaan bernama Juragan Property, sebuah perusahaan pengembang properti yang telah berhasil mengembangkan lebih dari 250 unit properti di Provinsi Aceh. Wah, ntar kita bakal sharing-sharing langsung ya teman-teman sama beliau. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman yang hadir di sesi Join Insight pada siang hari ini untuk mengisi absensi melalui link absensi yang nantinya akan di-share oleh tim Indibis melalui kolom komentar Zoom ini. Dan nanti sembari pemateri kita mengisi, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung mengajukan melalui kolom chat di Zoom ini, karena fitur unmute hanya akan diberikan kepada peserta yang diberi izin oleh panitia atau tim Indibis. Nah, nanti di akhir sesi nih teman-teman kita juga bakalan ada gamifikasi ya atau hadiah untuk 8 orang pemenang, 5 orang untuk lucky spin wheel, dan 3 orang untuk penanya terbaik. Oke, tapi ada syarat dan ketentuannya nih. Syarat dan ketentuannya, teman-teman jangan lupa follow Instagram Indibis Sumatera, Twitter, dan juga TikTok kita. Nah, dan jangan lupa mengisi absensi, dan total hadiah kita di ratusan ribu rupiah. Oke, udah siap ya teman-teman untuk mendengarkan materi kita pada siang hari ini? Oke, boleh ketik satu di kolom komen ya kalau teman-teman udah gak sabar nih mendengarkan materi insightful dari Kak Dista. Oke, udah banyak ya yang ketik satu. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, nih Kak Distanya udah hadir. Nah, tapi sebelum itu kita mendengarkan sedikit ya informasi dari Indibis Sumatera. Nah, teman-teman, kita ada promo eksklusif menyambut hari ulang tahun Telkom ke-60. Jadi, Indibis dari Telkom Indonesia hadir sebagai solusi inovatif bagi pelaku bisnis yang membutuhkan koneksi internet berkualitas tinggi dengan kecepatan stabil dan jaringan yang handal. Layanan ini dirancang untuk mendukung kelancaran operasional bisnis baik skala UMKM maupun perusahaan besar. Mulai dari 300 ribuan per bulan, kamu bisa memaksimalkan potensi bisnis melalui ekosistem digital dari Indibis. Dan untuk biaya pemasangan awal ada diskon 70%. Untuk info berlangganan silakan tanya-tanya atau DM langsung ke Instagram official kita di indibis.sumatera. Oke teman-teman, iya nih kita langsung mulai ya. Kita sapa-sapa dulu nih bersama Kak Dista. Halo Kak Dista. Halo Kak Intan, gimana kabarnya? Oke. Sehat? Wah, Eh, ya, luar biasa sekali. Sebelumnya mohon maaf apakah suara saya di sana terdengar jelas Kak Dista? jelas banget, jelas banget. Kita pakai Indibis juga soalnya di sini. Wah, luar biasa ya materi kita pada siang hari ini pakai Indibis juga. Untuk bisnisnya Juragan Properti ya Kak Dista ya? Iya, betul. Di sini kebetulan ada kita tim ada sekitar
25-an yang berkantor di sini, selainnya di lapangan itu, jadi kita pakai ada beberapa sih fasilitas dari Indibis. Oke, wah menarik pemateri kita aja pakai Indibis ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Kak Dista. Ya, Kak Dista, katanya juragan properti ini tuh punya banyak ini lagi ya anak-anak ya ada juragan kos-kosan, juragan-juragan lainnya ya Kak Dista ya. Ya, nah itu sebenarnya yang saya juga mau sharing. Itu tuh sebenarnya by design dari awal itu kita berencana untuk memang mengintegrasikan. Di Aceh itu saya pengennya kalau ada orang punya kebutuhan properti dan konstruksi itu cukup jabat tangan dengan kita aja, semua permasalahan mereka tuh udah bisa kita selesaiin. Nah, ternyata sambil berjalan itu juga yang jadi apa ya unik poinnya si Juragan nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah ke Aceh atau pernah dengar atau pernah lihat sekilas soal Juragan Properti, kita sekarang itu satu-satunya perusahaan yang developer iya, kontraktor iya, kita ngerjain kos-kosan dan interior juga iya di satu brand yang sama. Yang lain itu banyaknya terpisah, kontraktor sendiri, developer sendiri, biro arsitek sendiri, konsultan sendiri, dan segala macamnya. Jadi kalau di juragan properti nggak ada tuh salah-salahan, salah si A, salah si B itu nggak ada. Jadi cukup jabat tangan dengan satu orang, semua permasalahan propertinya mereka, mulai dari perencanaan, pembangunan, sampai serah terima dan garansi itu kita bisa beresin seluruhnya gitu. Hmm, oke menarik ya udah jadi satu ekosistem nih ya di Juragan Company, Juragan Group gitu ya Kak Dista ya. Iya, 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 benar, benar. Oke, oke teman-teman, menarik banget ya ini usahanya Kadista ya. Jadi dalam seminar siang hari ini nantinya Kadista akan berbagi rahasia teknik negosiasi properti yang efektif ya. Ini Kadista implementasi digitalisasi untuk penjualan properti. Nanti kita juga studi kasus langsung dari perjalanan sukses seorang pengusaha muda ya Kadista ini kelahiran tahun 94 loh teman-teman. Dan beliau pengusaha asal Aceh ya. Semoga materi yang nantinya beliau sampaikan dapat memberikan insight dan strategi jitu nih untuk kita semua gimana sih mempercepat proses closing dalam penjualan properti gitu. Nah, untuk teman-teman boleh banget disiapkan dulu nih note dan catatannya ya agar nanti bisa sambil-sambil catat materinya, sambil tanya-tanya juga nih ke Kadisa langsung melalui kolom chat di komentar Zoom ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ke materinya, saya punya pantun nih siang hari ini. Siang hari makan pepaya, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara Indibis Sumatera. Oke, mari kita sambut dengan hangat Kak Nasrullah Andista, layar dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Intan eh, atas kesempatannya siang ini. Jadi sebenarnya saya udah sering sharing-sharing soal bisnis juragan properti di Aceh, cuma memang dalam skala yang lebih besar dan secara apa demografi itu tadi saya lihat pesertanya udah banyak banget dari berbagai macam daerah. Saya rasa mungkin perjalanannya juragan properti itu nggak sepenuhnya bisa cocok sama teman-teman, tapi saya yakin ada sebagian besar yang juga bisa diterapin di daerahnya teman-teman nih. Sebelum kita mulai lebih jauh, tadi sih saya udah sempat dikasih tahu sekilas sama Kak Intan dan teman-teman panitia bahwa teman-teman yang daftar ini sebagian besarnya adalah pelaku usaha, ada yang beberapa itu teman-teman mahasiswa atau mungkin ada yang baru akan bisnis properti. Boleh nggak sebelum kita mulai detail, saya mau mau ngecek dulu nih teman-teman yang bisnisnya udah running di properti ada atau mungkin baru akan mulai atau justru lagi ngecek-ngecek nih properti cocok nggak sama sama saya gitu. Ada nggak? Coba siapa yang peserta yang udah mulai? Oke, ini Olim itu masih mahasiswa. Oke, oke. Oke, ada yang udah jalanin bisnisnya atau mungkin masih atau mungkin jadi tim marketing di sebuah perusahaan. Oke, ada yang udah jadi itu juga ya di perusahaan properti ya. Oke, oke, oke.
kayaknya memang teman-teman yang join ini adalah teman-teman yang semangatnya tinggi di dunia properti. Kalau menurut saya, dunia properti adalah sesuatu sektor yang sangat bisa mengangkat derajat. Artinya, keberhasilan dunia properti itu secara keuangan akan sangat signifikan. Nggak apa-apa, nggak harus jadi owner dari sebuah bisnis, tapi kita mulai start sebagai marketing dulu juga boleh, belajar-belajar sambil jalan kita bisa bangun usaha kita sendiri gitu. Jadi insight ini buat teman-teman seluruhnya, saya cuma sharing perjalanan saya sekilas, apa-apa yang saya jelasin mungkin juga bisa diterapin uh, di daerahnya teman-teman gitu. Jadi hari ini saya diminta untuk jelasin soal jual kilat properti, rahasia closing cepat dalam penjualan properti. Boleh di next slide-nya. Oh, ini ada teman, ada tim saya juga rupanya. Jadi, oke, kalau bicara soal jual kilat properti, rahasia closing cepat dalam penjualan properti, saya mau bahas dulu nih. Belakangan itu, terutama 2 tahun terakhir, update pasar properti itu sedang agak menurun ya. Maksudnya kayaknya intensitas orang terhadap properti itu secara framing di media itu sedang agak menurun. Bagi pebisnis pemula atau teman-teman marketing yang masih pemula, menurut saya kekhawatiran itu sangat besar. Maksudnya apa ini kita akan survive atau properti sedang akan turun dalam jangka waktu yang ke depan. Nah, saya mau info ke teman-teman, saya pribadi yang sebelum join di properti itu saya sempat join di sebuah bank. Jadi ada prinsip-prinsip di bank yang saya juga masih pegang sampai dengan saat ini. Prinsip apa yang paling berpengaruh di ekonomi sekarang adalah hukum kekekalan keuangan. Uang itu tidak menghilang begitu saja, dia cuma berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau teman-teman mungkin ngecek di pasaran itu daya beli melemah, benar terjadi, tapi sebenarnya di sisi yang lain uang itu ada di kelompok-kelompok besar yang lain gitu. Jadi kalau kita bisnis properti, tentu orang yang mampu beli properti itu pasti sudah nabung dengan cukup atau mereka punya cash yang cukup besar. Di prinsip pertama soal jual kilat properti, teman-teman harus punya konsep money mapping. Jadi harus tahu sekarang itu uang beredar di orang seperti apa, kategori pekerjaan seperti apa, yang mereka mampu buat beli properti. Jadi kalau teman-teman udah bisa baca update pasar hari ini, teman-teman tahu nih untuk ngobrol ke siapa dan targeting market ke siapa gitu. Sekilas kalau saya mau bahas soal money mapping, mungkin di seluruh Indonesia hampir sama. Kalau teman-teman sadar itu di beberapa bulan awal biasanya panennya para pedagang-pedagang dari pasar itu menyangkut dengan libur Lebaran dan Hari Raya. Uang itu pada saat libur Lebaran dan Hari Raya, stimulus itu bergerak, uang beredar di masyarakat. Sebagian mereka belanja, uang naik ke tingkatan kedua, ke toko grosir dan segala macam. Di sisi yang lain nanti akan ada momen-momen di mana dokter-dokter nih udah mulai ngeklaim hasil BPJS-nya. Jadi ada uang di bulan-bulan tertentu, uang tuh mepet ke profesi dokter gitu. Terus nanti ada akhir tahun itu udah mulai deket ke pebisnis yang lain gitu. Jadi kita butuh lihat momen juga ke siapa kita mau jualin produknya kita gitu. Selain soal ini, saya juga akan bahas soal lebih detail strategi jualan properti modern nih, teknik negosiasi, implementasi digitalisasi, studi kasusnya di juragan properti seperti apa. Oke, next. Nah, ini soal teknik negosiasi properti yang efektif. Jadi prinsip dasar yang saya pegang teguh dan saya jalankan selama itu adalah win-win mindset. Jadi juragan properti ini kita tidak bangun properti yang segmennya subsidi, enggak. Saya tembak market yang di atas itu. Jadi komersial pertama tipe 40, 45, luas tanah sekitar 110. Jadi bukan properti yang besar sekali, tapi juga bukan entry level yang orang banyak pilih. Kenapa saya ngambil segmen ini? Karena di Aceh itu dominasi kelas menengah itu lumayan banyak.
dan orang-orang yang mau beli rumah concern terhadap kualitas bangunan itu juga banyak. Karena eh, kalau di Aceh itu kita apa ya termasuk dalam wilayah yang rawan gempa. Jadi secara struktur bangunan nggak mungkin bisa bikin bangunan yang hemat eh, kayak di daerah-daerah lain. Kenapa? Karena plafon subsidi itu kan udah diatur nasional ya. Jadi kita lebih memilih untuk join ke yang adu kualitas dan kualitas bangunan gitu. Jadi kita ngambil segmen di tipe 40-45, range harga sekitar 230 sampai 350-an juta. Win-win mindset yang saya maksud adalah di tahap awal kita tidak mengejar untung yang sebesar-besarnya dari sebuah transaksi jual beli. Jadi win-win mindset yang saya maksud adalah kebetulan Juragan ini mengambil fokus bidang banyak bangunan kita itu di dekat lingkaran kampus. Jadi win-win mindset yang kita ambil, kita menyediakan rumah kalau teman-teman mahasiswa itu kuliah rata-rata 4 tahun atau 5 tahun, mereka sewa kosan dengan budget katakanlah 12 juta, 15 juta per tahun, itu dikali 4 tahun kan udah lumayan secara biaya. Kalau dia adalah anak pertama, kemudian dia punya adik-adiknya, orang tuanya harusnya lebih bagus untuk beli rumah yang dekat kampus tapi bisa digunain sampai seterusnya dibanding nanti pada saat visit harus nginap di hotel dan segala macam. Jadi win-win mindset yang kita tawarkan adalah kita ngejar nih masalah di Aceh apa, kita mau selesaikan masalah tersebut apa lewat produk yang kita dorong. Akhirnya si customer kita dapat properti yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita pun sebagai pengembang properti itu dapat benefit atas penjualan tersebut. Kemudian ini oke, teman-teman udah mulai banyak nanya-nanya, nggak apa-apa, itu di list aja, nanti sambil jalan kita cek untuk dijawab satu-satu. Oke, saya izin jelasin dulu soal materi yang kita mau deliver. Terus yang kedua, teknik negosiasi properti yang efektif yang saya jalankan itu adalah kita siapkan alternatif terbaik kalau gagal deal. Contoh nih, misalnya ada rumah yang dia orangnya nggak butuh terlalu besar, nggak butuh tipe 45 gitu. Dia butuh tipe 40, tanahnya juga nggak butuh terlalu besar. Jadi biasanya win-win solusi yang kita tawarkan, kalau dia misalnya ngejar harga yang lebih minim, itu kita selesaikan dulu rumahnya sambil bertahap, nanti ada sebagian pembayaran mereka itu yang kita tangguhkan, dia boleh cicil sambil berjalan. Gitu. Ada juga yang teman-teman yang bikin custom bangunannya dari awal kita aturin itu juga banyak. Jadi kita siapin alternatif menyesuaikan dengan kebutuhan si customer-nya kita. Terus seringkali pada saat negosiasi itu kita tidak paham nih tentang properti pembanding. Padahal kalau kita mau beli baju, kita mau beli sepatu, kan kita cek nih. Kita misalnya mau beli brand A nih, kita cek brand A ini harganya berapa, kualitasnya kayak gimana, dan segala macam. Kalau kita mau beli brand A ini, pasti kita cek juga brand yang selevel yang sama atau harga yang sama tuh kayak apa. Nah, di properti, secara riset itu rata-rata orang sebelum beli properti itu dia visit paling enggak 3, 4, atau 7 lokasi lain untuk pembanding. Jadi penting juga kita untuk tahu harga pasar di komplek lain itu seperti apa, fasilitas yang mereka tawarkan, apa-apa aja yang jadi kelebihan kita. Jadi kalau di Aceh itu selain Juragan Properti, ada perusahaan-perusahaan properti yang lebih besar sebenarnya. Cuman mereka itu pada saat bangun kompleks, sekali bangun itu 200 rumah, 300 rumah gitu. Jadi tiap kali jumpa dengan tim marketingnya atau dengan perusahaan tersebut, dalam 2 tahun itu masih di lokasi yang sama gitu. Nah, Juragan Properti kita ngambil segmen yang agak berbeda nih. Satu komplek kita tuh rata-rata sekitar 30 atau 40 unit. Tidak terlalu besar, kenapa? Karena yang kita kejar adalah tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali, orang jumpa kita tuh selalu kita punya refresh lokasi baru gitu. Jadi lokasi kita tidak monoton kayak di developer sebelah, kita punya opsi refreshment lokasi tiap mungkin 3 atau 4 bulan sekali gitu. Itu yang jadi kelebihan Juragan Properti. Terus kalau developer lain itu sekali bangun rumah 200 unit, mereka nggak mungkin custom bangunan mereka. Nah, di Juragan Properti, kita biasanya juga tawarin untuk custom bangunan nih. Jadi bentuk depannya sama,
Di dalamnya kita custom. Kenapa kita mampu melakukan itu? Karena tim kita lebih dari cukup untuk mengerjakan tersebut. Tadi sempat dibahas sama Kak Intan bahwa kita punya sub bidang yang lain, sub produk yang lain yang secara tim tuh jadinya saling support gitu. Nah, kalau ini kenali calon pembeli, tujuan beli dan daya belinya eh, itu udah hal paling dasar ya. Kita harus tahu juga calon pembeli ini sebenarnya orang yang mampu beli properti kita atau enggak, terus orang yang benar-benar butuh sama properti kita apa enggak. Kita butuh baca itu dulu. Kalau memang beliau tidak butuh, tidak bukan target pasar kita, nggak perlu dipaksakan. Kenapa? Karena waktu kita habis aja buat mereka, tapi kita nggak jadi jawaban atas masalahnya mereka. Next. Nah, ini persiapan dan informasi yang kayak tadi saya info, selain kita survei harga lokal di setempat tuh kayak apa, harga per meter kalau butuh tambahan bangunan seperti apa, kita riset juga nih calon pembeli kita. Biasanya kalau sekarang tuh kan udah ada aplikasi namanya Get Contact. Get Contact tuh kita bisa ngecek nih, oh ternyata Bapak ini itu adalah orang dinas misalnya, Bapak ini adalah orang bank, Bapak ini adalah orang apa gitu kegiatannya. Jadi pada saat kita jumpa, kita juga kalau bisa kita juga apa ya announce ke mereka bahwa bisa jadi ada orang yang kita kenal di lingkungan tersebut atau ada paparan informasi yang kita paham sehingga mereka tuh tidak ngerasa asing sama kita. Jadi di juragan properti itu pembeli atau customer tuh bukan raja. Pembeli atau customer itu adalah teman bagi kita yang kita butuh bantu mereka dan mereka butuh apa namanya jawaban-jawaban dari kita yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Terus juga belakangan ini di properti ini sedang sering banget ada isu soal dokumen. Kebanyakan orang udah beli rumah terus sertifikatnya nggak jelas atau itu wilayah yang bukan perumahan, itu adalah wilayah pertanian dan segala macam. Nah, jadi penting juga dokumen itu kalau sudah clear, kita juga lengkapi ke kita pribadi pada saat ngobrol ke customer atau ke tim-tim kita untuk jelasin nih ke mereka pada saat ngobrol bahwa legalitas dari properti yang kita bangun itu jelas sehingga mereka tidak lagi khawatir. Beruntungnya karena saya juga bukan cuma bisnis di properti saja, kita juga bisnis konstruksi, interior dan macam-macam. Karena brand image yang kita bangun, sekarang nggak seluruh transaksi itu saya harus hadir. Jadi tim-tim saya aja yang hadir tuh kepercayaan dari orang itu sudah cukup besar gitu. Ke kita tanpa saya harus hadir, dana masuk dan segala macam itu udah bagus karena legalitas yang kita siapin seluruhnya. Next. Nah, ini ada beberapa taktik saat negosiasi yang paling sering kita gunain. Jadi yang pertama itu kita apa ya harus tahu harga pasar tadi pertama, terus kita nembak sedikit di atas itu. Jadi kalau bisa semua properti yang kita jual lakunya di atas yang biasanya. Jadi kita tawarin dalam bentuk misalnya tambahan interior, tambahan kalau di Juragan itu kita ada bonus AC, full set teralis jendela, set kitchen, gitu-gitu tuh. Ada mesin cuci, jemuran dan macam-macam. Kita biasanya bikin pemanis yang seperti itu supaya kadang-kadang ibu-ibu itu nggak peduli soal harga, dia peduli soal bonusnya. Jadi itu soal teknik tadi supaya kita bisa tingkatin harga yang lebih tinggi. Terus kita juga bisa ngasih bonus. Kita juga di taktik negosiasi itu kita juga biasanya ngasih waktu limit tertentu. Jadi ada promonya Ramadan itu khusus untuk gratis AC yang panas. Promonya di apa namanya di periode-periode yang lain tuh bisa jadi beda. Jadi budgetnya kita sediakan, tapi item promonya itu yang diganti-ganti gitu. Terus juga ini juga penting nih, sering kita gunain labeling dan refleksi emosi. Jadi uh, ada beberapa orang yang suka rumahnya tuh di hook, tapi ada sebagian yang lain suka rumahnya tuh di pojokan gitu. Jadi masing-masing orang punya karakternya masing-masing. Kita butuh tahu nih orang seberapa ingin rumahnya terekspos, dia butuh lebar tanah berapa dan segala macam gitu. Jadi penting sekali untuk punya beberapa taktik yang bikin kita jadi lebih enhance pada saat negosiasi sama orang gitu. Next.
Ini simulasi negosiasi yang tadi saya ceritain. Misalnya ada properti yang pasarannya harga 1,5 miliar, kita orangnya nawar 1,3, kita start dulu di 1,6. Terus orangnya pasti minta tuh nyari jalan tengah, dia naik 1 miliar apa naik ke 1,4, kita jangan langsung oke nih 1,4, meskipun memang itu boleh sebenarnya. Kita lebih bagus untuk nawarin bonus-bonus yang lain yang sebenarnya dia tetap akan beli, tetap akan butuh di rumah tersebut, misalnya kayak AC, atau ada upgrade tertentu, set kitchen, granny, dan segala macam yang dibutuhkan di rumah tersebut kita tawarin, sehingga kita provide tersebut. Di Juragan Properti itu sering sekali terjadi. Jadi banyak pembeli properti di kita yang asal daerahnya itu bukan dari dekat sekitar rumah yang kita sedang bangun nih, jarak tempuh sekitar 5 jam atau 6 jam dari lokasi pembangunan kita. Jadi Bapak Ibu ini nggak punya waktu untuk ngaturin pasang kanopi dan segala macam. Nah itu biasanya kita bikinkan add-on supaya kita dapat harga jual yang lebih tinggi beserta dengan bantuan lebih kepada si pembeli rumah gitu. Next. Nah, tren digitalisasi ini, kalau teman-teman yang udah ada di dunia properti harusnya udah sangat familiar bahwa sekarang itu online marketplace itu sudah sangat banyak digunakan. Kita sendiri menggunakan itu ada beberapa platform yang kita gunain. Jadi kalau dicek rumah di Banda Aceh itu Juragan Properti muncul di beberapa website. Kita juga iklan rutin bulanan. Kita pilih paket-paket yang sebenarnya bisa dinegosiasikan juga dengan website tersebut. Kalau kita udah pengguna lama, jadi Juragan Properti itu punya apa ya angka penawaran dari mereka yang lebih bagus karena kita udah member lama. Nah, menurut saya ini penting. Kenapa? Karena pembelian properti itu orang biasanya kan membeli dengan harga yang cukup tinggi. Mereka akan riset perusahaannya ini benar-benar perusahaan yang benar atau enggak nih. Mereka akan riset secara online ini terdata atau enggak gitu. Jadi penting untuk ada di semua website, ada di semua platform sehingga brand kita atau komplek yang kita sedang bangun itu memang terannounce ke publik dengan baik dan benar. Sering sekali juga kalau dulu-dulu itu di Aceh orang pasarin properti itu cukup lewat brosur, lewat baliho saja. Padahal yang dicapai itu kan cuma sedikit gitu. Jadi kita banyak menggunakan TikTok, Instagram dan macam-macam. Kita bikin video juga. Jadi tim media di Juragan Properti itu kita lengkapi pakai drone, kita lengkapi dengan iPhone dan segala macam. Jadi gadget mereka untuk bikin video yang bagus itu uh, cukup mumpuni. Dan teman-teman kalau mau lihat virtual tool atau drone apa atau cara kita take foto dan video itu bisa akses di Instagramnya Juragan Property. Nanti setelah ini juga ada cuplikan sekilas soal kayak gimana konten-konten yang kita buat gitu. Next ini berikutnya dokumen dan segala macam ini tren digitalisasi. Maksudnya beberapa bank sekarang support untuk pengecekan langsung ini orang sanggup KPR berapa dan segala macam. Tapi jujur di Juragan kita nggak gunain itu karena seluruh properti yang kita jual itu dijual dengan secara cash. Jadi mungkin kalau ada kredit dari 250-an tuh di bawah 5 orang mungkin yang pernah kredit yang kita bantu. Tapi selebihnya kita jualin seluruhnya itu cash. Next. Nah, ini manfaat digitalisasi nih. Jadi kalau digitalisasi itu kita bisa jangkau lebih luas. Kalau kita sebarin brosur, berapa banyak sih, berapa kilo sih yang kita sanggup jalan dalam 1 hari. Belum tentu juga brosur kita tuh akan disimpan, sedangkan sekarang itu eranya sosial media, eranya digital. Jadi dengan digitalisasi, kita punya item untuk pemasaran itu bisa disebar di sekali waktu lebih efektif ke semua daerah gitu. Kalau target market kita Aceh, biasanya kayak FBX dan segala macam itu kita ngaturin juga untuk wilayah yang kita ingin tuju gitu. Di dalamnya termasuk itu jadinya ada efisiensi waktu dan biaya marketing. Juga ini yang paling penting nih, data analitik. Jadi kalau kita udah bikin iklan dan segala macam, terus ada orang yang merespon, kita jadi tahu nih dari yang respon ini kebanyakan di daerah mana, orangnya pekerjaannya apa, rumah yang diinginkan apa gitu-gitu. Jadi kita punya database juga yang kita bisa pelajari lewat
memanfaatkan digitalisasi yang ada. Next. Nah, implementasi praktis itu kalau sekarang yang paling sering kita gunain itu social media ads, FB, Instagram, TikTok itu yang paling sering. Kalau FB dan Instagram itu biasanya lebih kepada iklan perumahan. Kalau TikTok itu karena dominannya anak muda, itu biasanya untuk kita tawarin sisi konstruksinya juragan nih. Jadi dulu awalnya awalnya juragan properti juga masuk ke Aceh dan kita bisa bertahan jauh itu gara-gara secara digital cuma juragan properti yang manfaatin momentum itu untuk bisa tumbuh dan berkembang. Jadi di baru yang lainnya akhirnya pemain-pemain lama tuh mulai sediakan drone untuk timnya, mulai ada hire content creator dan segala macam gitu. Terus kalau website landing page ini macam-macam bentukannya, kita bisa bikin website kita sendiri atau kita bisa manfaatin landing page-nya Facebook, landing page-nya Instagram dan segala macam. Virtual tour itu ya di beberapa tempat sudah support virtual tour itu untuk ngasih tahu misalnya lokasi perumahan kita ada di mana, gayanya kayak apa, akses jalannya seperti apa tuh udah support. Tapi saya yakin nggak di semua tempat udah ada yang support untuk virtual tour seperti itu. Jadi kita bisa bantu lewat kita bikin sendiri nih video secara manual, kita bikin di portofolio di Instagram, di Facebook, di TikTok yang someday pada saat kita ketemu orang, kita negosiasi atau kita mau menjelaskan tentang perusahaan kita tuh juga bisa diperlihatkan lewat sosial media yang kita sudah bangun. Next. Nah ini kalau teman-teman mau lihat Juragan Property, jadi kita punya beberapa akun Instagram sebenarnya di akun karena udah banyak sekali portofolio yang kita kerjakan. Di yang akun utama kita tuh @juraganproperty.com. Nah ini di dalamnya tuh ada sisi kita sebagai developer, sering dibikinin update-nya, sisi kita sebagai kontraktor, sisi kita sebagai interior dan kosan tuh ada seluruhnya di Instagram kita. Macam-macam secara footage tuh kita juga ikut trending di sosial media tuh sekarang konten kayak apa gitu. Jadi teman-teman bisa lihat atau mungkin teman-teman panitia bisa nanti dibantu buka kayak apa Instagramnya Juragan supaya tahu video-videonya Juragan tuh kayak apa. Oke, next. Oke, kalau Kak Adista, ini kita Ya. tampilkan video Oh, sebentar oke. ya. Oke, boleh, boleh. Nah, ini contoh salah satu video yang teman-teman Juragan Property kerjain. Ini salah satu project kita di daerah Pango. Oke, nah itu salah satu konten yang tim Juragan Property kerjain, tapi ada banyak banget sebenarnya konten yang lain yang teman-teman bisa mungkin jadi inspirasi juga, atau mungkin jadi footage-footage tertentu yang bikin apa ya tampilan lebih properti teman-teman tuh lebih fresh. Kalau secara bangunan kita punya beberapa model bangunan juga. Nah itu tadi salah satu yang tipe kita untuk range harga 300 sampai 400-an juta. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, ini saya mau bahas soal studi kasus Juragan Property di 5 tahun terakhir nih. Jadi teman-teman mungkin eh, belum seluruhnya tahu, Juragan Property itu sebenarnya baru 5 tahun belakangan ini adanya gitu. Jadi di awal itu Juragan Property muncul adalah Juragan Residence. Kita mulai start dari perumahan. Jadi waktu itu saya beli lahan, kita kembangin sekitar 20-an unit rumah waktu itu sambil itu umur 24, sekitar umur 24. Jadi teman-teman yang masih mahasiswa tadi udah ikut tertarik dengan dunia properti dan berencana untuk tumbuh dunia properti itu sangat baik karena kalian udah mulai lebih dulu ya. Jadi di
Juragan Properti itu pada saat muncul pertama sekali itu Juragan Residence. Kita bangun komplek. Setelah kita bangun komplek, karena tadi produk kita custom sambil berjalan, itu ternyata ada banyak kebutuhan orang untuk nambah kamar, untuk bikin sesuatu yang unik, hiasan di dalam rumah, dia ganti warna cat dan segala macam. Mulai isi kabinet dan teman-teman saya pribadi itu udah mulai bisnis, bikin kafe, bikin macam-macam yang lain karena kita punya kemampuan untuk mengerjakan konstruksi. Akhirnya waktu itu muncullah ide untuk oh kalau kita jualan, oh ini juga, saya jadi keingat. Juragan Residence itu dibangun, waktu itu sales kita belum terlalu stabil dalam 1 tahun. Jadi target dalam 1 tahun itu belum terlalu stabil. Yang saya lihat, karena kita bangun komplek dekat kampus, jadi penjualan paling tinggi itu pada saat kebutuhan akan mahasiswa baru masuk itu yang paling tinggi. Selebihnya ada tapi biasa-biasa aja gitu. Nah, saya perhatiin saya punya tim itu lumayan rame, sekarang hampir 30-an orang, kan nggak mungkin nih mereka cuma dapat gajian pada saat penjualan lagi tinggi aja. Hari-hari biasanya tuh kayak apa gitu. Di sisi yang lain saya juga melihat peluang teman-teman saya itu banyak yang udah bikin kafe, bikin kantor, bikin klinik kecantikan, mulai banyak yang nikah, bikin kamar pengantin dan segala macam. Akhirnya mulailah waktu itu kita inisiasi berdirikan juragan konstruksi. Jadi sisi kontraktornya si juragan, kita hire tim dan segala macam kita bentuk. Akhirnya juragan properti itu bisa bangun komplek, juragan properti juga bisa ngerjain rumah pribadi atau renovasi kecil masih waktu itu. Sambil ini berjalan, tumbuhlah permintaan yang lebih besar. Pada saat udah selesai rumah, orang pengennya interiornya disekaliankan. Dan pengerjaan kafe gitu juga tuh, interior disekaliankan. Jadi saya mulai juga bentuk tim interior. Nah, saya mulai kepikiran tuh, berikutnya yang kita kepikiran itu adalah banyak yang beli rumah kita itu adalah kepala dinas. Orang-orang yang udah lumayan secara duit itu beli rumah kedua justru di Juragan. Artinya rumahnya, kebanyakan rumah kita dibeli untuk disewakan, dibeli untuk hunian anaknya kuliah dan segala macam. Jadi waktu itu karena saya dulunya juga sempat stay di Jakarta dan di Bandung lama, saya kepikiran untuk bikin kos-kosan. Di Aceh ini belum ada kos-kosan yang landed, SHM-nya masing-masing itu belum ada. Di Aceh itu kalau mau bikin, kita mau jadi ibu kos atau bapak kos tuh butuh budget setidaknya mungkin 1 atau 2 miliar gitu. Nah, saya mau bikin konsep properti yang lebih gampang diakses, lebih mudah dijual, dan ngasih return yang lebih tinggi. Secara konsep juga dia tidak custom ya. Jadi kosan ini kan dia apa ya? Kita produksi massal, areanya saya gabungkan. Jadi setiap kali kita buka komplek perumahan, sebagiannya adalah rumah, sebagiannya itu kita kombinasikan dengan kosan. Jadi secara tampilan tuh jauh lebih menarik dan lebih atraktif. Jadi teman-teman di Juragan yang terutama teman-teman di marketing di Juragan dan seluruh tim Juragan sekarang ini tuh kalau ngobrol sama orang lain, info bahwa dia dari Juragan tuh makin pede dan makin banyak persoalan properti dan konstruksi yang bisa dikerjakan. Jadi eh, di saat yang bersamaan kita mulai 5 tahun yang lalu itu nggak lama COVID setelahnya. Jadi banyak orang teman-teman developer yang bangkrut. Belakangan ini juga kondisi ekonomi sedang lesu, banyak teman-teman developer yang bangkrut. Kenapa? Karena mereka nggak punya penghasilan lain di luar bisnis perumahan, sedangkan perumahan itu sedang agak lesu belakangan. Jadi Juragan Properti beruntung sekali bisa bertahan, karena kita baca peluang bahwa di sisi konstruksi itu pekerjaannya mirip, sama-sama mengerjakan bangunan, tapi daya tahan terhadap ekonomi itu jauh lebih bagus. Jadi dulu pada saat lagi COVID itu sedang banyak-banyaknya buat renovasi kantor-kantor dan segala macam karena waktu itu butuh. Jadi kita jualan konstruksi itu waktu itu. Terus kemudian mulailah tren di Aceh itu sempat tren ramen, kita mulai ngerjain ramen. Di Aceh itu tren klinik kecantikan, kita kerjain klinik kecantikan. Di Aceh itu
tren eh, apa bisnis bakery juga kita kerjain gitu. Jadi secara angle pebisnis, juragan properti ini sekarang kita punya pemasukan yang hampir selalu stabil. Tentu ada bulan-bulan yang lebih tinggi, tapi overall penghasilan juragan itu secara omset cenderung stabil saat ini, udah kombinasi di beberapa produk. Nah, itu juga yang bikin saya yakin punya tim lebih dari ya sekitar 30-an orang sama kita terus gitu. Dan mereka tidak project base ya. Jadi memang mereka terus sama juragan. Karena itu secara bisnis ada banyak sekali hal yang kita bisa selesaikan sekarang ini. Kalau untuk bicara soal omset itu juragan tahun lalu tuh udah hampir 30 miliar setahun dan pure swasta saja. Kita nggak ngerjain proyek-proyek pemerintah, kita nggak ikut-ikut tender pemerintah gitu. Kecuali yang swaklola. Nah, itu sih kira-kira penjelasan dari saya soal studi kasus juragan properti. Yang paling penting itu yang itu di teknik negosiasinya kita tahu, adaptasi dengan kebutuhan market seperti apa kita tahu. Jadi dulu orang kalau jumpa sama juragan cuma bisa beli rumah, sekarang orang jumpa juragan tuh juga bisa renovasi rumahnya dan segala macam. Jadi tiap tim saya itu kan passing ke kantor-kantor, dia selain nawarin rumah kosan kita, dia juga bisa info ada orang yang saya udah punya rumah, rumah saya justru bocor, saya mau benerin bisa nggak? Nah, akhirnya sekarang itu terjawab karena kita juga punya sisi konstruksi. Jadi studi kasus yang buat juragan properti bertahan hari ini karena kita bukan cuma bisa baca market, kita adaptability dengan kebutuhan marketnya apa. Sekarang justru juragan properti jadi satu-satunya perusahaan yang bisa mengabsorb segala kebutuhan tersebut di Aceh. Itu informasi dari saya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Wah, Boleh di menarik. next slide. Oke, menarik sekali ya Kak Dista. Ternyata juragan Hmm, properti itu punya anak-anak lain ya. Ada konstruksi ini iya. tercatat, kosan, interior, juragan residence. Nggak cuma Hmm, juragan properti ternyata Kak Dista ini ya. CEO, hmm. apa ya ini namanya? CEO of CEO gitu ya. Ya jatuhnya grup ya. Grup, iya. Oke. Oke, dan Hmm, awal itu dari startup ternyata ya Kak Dista ya mulainya. iya, Nah, iya kemudian benar. Kalau keputusan. Mhm. kalau Ya. Kalau dicek secara background, kuliah saya itu sebenarnya teknik pertambangan. Dan ini Oh iya. bisnisnya teman-teman pertambangan. Jadi sekarang itu kita tinggal berdua, saya dan rekan saya Arif Mulki itu, kita memang teman mahasiswa di jurusan yang sama, di pertambangan. Hmm. Gitu. Cuma karena bisnis Oke. energi dan tambang itu nggak langsung bisa dimasukin, jadi kita start ngumpulin dananya dari properti dulu. Gitu. Oke, menarik ya dari pertambangan ke properti. Nah, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk banyak banget ya. Ini peserta hari ini 1.400 kayaknya aktif semua nih ya Kak Dista. Masya Allah. Oke, kita bacakan nih satu pertanyaan yang sudah dipilih ya oleh tim panitia dari Kak Nathaniel Owen. Oke, katanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, properti apa saja yang cocok dikembangkan di tengah inflasi dan perekonomian Indonesia yang sedang memburuk? Terima kasih. Silakan, Kak Dista. Oke, kalau menurut saya, inflasi dan ekonomi yang sedang memburuk itu hampir tidak pengaruh dengan properti. Jujur saya pribadi tidak terlalu takut dengan inflasi. Kenapa? Karena bisnis properti itu bisnis yang tahan inflasi justru. Jadi kalau saya punya stok uang yang banyak dalam bentuk cash itu jadi masalah karena cash itu makin lama makin berkurang secara harga. Tapi kalau saya punya land bank, saya punya tanah di banyak sekali tempat dengan luasan yang tinggi pada saat inflasi terjadi, yang terjadi itu bukan saya makin miskin, saya justru makin kaya karena stok tanah saya kan banyak. Jadi kalau ditanya properti apa yang paling bagus dikembangkan pada saat era ekonomi sedang seperti ini, pertama menjadi pebisnis properti itu menurut saya hampir tidak ada ruginya kecuali ada nikah dua atau selingkuh dan segala macam ya. Tapi kalau
dia berbisnis dengan profesional, hampir nggak ada ruginya karena pada saat biaya membangun naik, harga tanah juga naik, secara aset kita justru bertumbuh, bukan sedang berkurang gitu. Jadi properti apa yang cocok selagi manusia masih hidup, menurut saya semua orang akan butuh rumah. Yang beli rumahnya bisa jadi orang tuanya, bisa jadi diri dia sendiri baik dengan cara kredit atau cash, atau semua orang yang butuh rumah tentu kalau dia nggak sanggup beli dia akan sewa. Kalau dia akan sewa, maka kan harusnya ada orang yang memang sanggup membeli dan menyewakan properti tersebut. Orang yang sanggup membeli dan menyewakan properti tersebut itu memang ya selalu ada sih menurut saya, kayak tadi saya bilang lagi, hukum kekekalan uang. Uang bukan hilang dari muka bumi ini, uang berpindah dari orang tertentu ke orang tertentu. Nah, kalau kita bisa baca marketnya, di sisi yang lain benar bahwa secara majority ekonomi sedang melemah, tapi di beberapa sektor itu justru tidak terganggu, malah justru ada sebagian yang meningkat. Jadi saya pribadi, yang penting bagi seorang pebisnis properti dia membangun rumah yang benar, yang bagus, yang layak, yang punya kualitas, yang tampilannya oke. Uh, Market itu terus akan menyambut, pasti akan menyambut. Hampir nggak mungkin nggak sih, gitu. Cuma soal waktu aja, dan menunggu di bisnis properti itu bukan sesuatu yang terlalu masalah ya, karena harga tanah kan terus naik gitu. Terus kalau kita sudah terlanjur stok rumah, biaya biaya membangun properti 3 tahun yang lalu dengan hari ini tuh nggak sama. Jadi pada saat kita membangun 3 tahun yang lalu, kita sudah beli harga semen mungkin masih waktu itu 55.000, sekarang udah 60.000 sekian. Membangun properti yang sama, ukuran yang sama, sekarang lebih mahal. Jadi kalau stok kita dalam bentuk rumah, kita cuma mungkin perlu peremajaan cat dan segala macam. Secara ekonomi nilainya terus akan bertambah, hampir nggak pernah kalah sih. Gitu. Itu salah satu juga yang bikin saya terjun kenapa memilih properti. Properti itu hampir nggak pernah kalah. Gitu. Gitu kira-kira jawabannya Mbak Intan dan Nathanael Owen. Kalau emas, ya emas betul, jaga jaga nilai harga ya. Tapi uh, yang nggak sama, punya emas dan punya properti itu nggak sama gitu. Contoh kenapa emas nggak dan properti nggak sama? Kalau kalau misalnya kita beli emas nih, harga emas 1 gram sekarang misalnya 1 juta, emas akan tetap akan naik berkala, betul, karena inflasi terjadi. Tapi emas nggak akan tiba-tiba harga emas itu tiba-tiba naik jadi 5 juta dalam waktu singkat, itu nggak mungkin. Tapi kalau di properti mungkin, kita beli tanah harganya 1 juta per meter gitu. Terus tiba-tiba pas di lokasi sebelah kita, Transmart beli lahan untuk bangun mall. Nah itu mau tuh harga tanah yang teman-teman tadi beli harganya 1 juta per meter, tiba-tiba jadi 4 juta per meter. Nah itu sangat mungkin. Jadi dalam pembelian tanah juga harus selektif dan tahu mana yang kira-kira secara rencana pembangunan kota, secara harga tuh ada peningkatan nilai. Itu juga jadi daya tawar negosiasi kita ke calon pembeli gitu. Izin tanah dan obligasi bagaimana, Kak? Maksudnya tanah dan obligasi, kalau tanah ya lewat BPN, Badan Pertanahan. Obligasi itu nggak ada hubungannya sama tanah. Oke, gitu kira-kira jawabannya Mbak Intan. Oke, terima kasih Kak Dista untuk jawabannya ya. Dan harga tanah ini terus naik juga ya Kak Dista. Bentar aja Iya, 2 bulan betul. udah naik lagi. Oke, Iya, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Ini dari Kak Armi Yunaldi. Oke, kata Kak Armi, bagaimana tips menjual properti apabila kita bukan dari agent in-house? oke. Gimana memungkinkan, kalau agent in-house itu kan memungkinkan untuk menawarkan properti dari berbagai developer dan memungkinkan bisa menawarkan properti yang sama dengan agent lain, bahkan agent in-house. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau agent in-house kan dia punya kesempatan orang langsung datang ke kantor tersebut. Jadi properti ini, eh, inti dari bisnis properti itu yang nggak bisa ditawar adalah trust, kepercayaan.
Jadi kalau kita mau jadi agent di properti, pertama kita juga harus bisa dipercaya baik secara kata, secara data, secara tampilan itu harus bisa dipercaya oleh market. Kalau menurut saya nggak ada salahnya mencoba. Semua orang mencoba, semua orang mencoba. Jadi lebih bagus, menurut saya pribadi, bahkan kalau mau bisnis properti, lebih bagus belajar dulu dari menjualin properti orang lain. Jadi silakan datang aja ke kantor developer yang ada, tawarin diri untuk ikut mau jualin unitnya mereka. Harusnya semua developer sangat terbuka. Kenapa? Karena ya daripada dia jualin sendiri, dia mending digotong royongkan jualin. Terus tanya juga kira-kira berapa fee referral atas penjualan tersebut. Nah, kalau udah clear berapa, ya kamu sambilan bikin aja portofolio nih, entah bentuknya video atau review lokasinya tersebut, itu kayak apa, dibikin, di-upload di pribadi. Jadi, uh, jadi gimana ya, saya bilangnya, gini, contohnya kayak Traveloka. Traveloka tuh kan dia nggak punya hotel ya, dia nggak punya bangunannya gitu, tapi dia bisa jualin properti dari dia bisa jualin sewa kamar atau hotel dari banyak sekali tempat hotel di tempat lain. Nah, prinsip yang sama juga kita bisa gunakan. Maksudnya apa? Keuntungan menjadi agen lepas itu adalah kita pada saat bersamaan bisa ngejualin properti dari seluruh developer yang lain. Jadi orang kalau hubungin kita tuh bisa bahkan nanya nih, menurut kamu atas segala data yang kamu punya, developer A dan developer B mana lebih bagus? Lahan A dan lahan B mana lebih bagus? Nah, kita bisa punya list komparasi tersebut karena kita agent yang lepas, bukan agent in-house. Kalau in-house itu kan biasanya juga dilarang dong, perusahaannya nggak mau dia untuk jualin properti orang lain gitu. Uh, jadi lebih fokus kepada kelebihan apa yang mungkin kita kerjakan, nah itu yang ditonjolin kepada market. Jadi kalau ada orang nanti mau datang in-house, skemain aja dengan developernya bikin kontrak bahwa ini orang udah pernah komunikasi sama saya, tiap kali saya kirim kontak, kalaupun dia nanti ke kantor dan closingnya di kantor, itu karena penjelasan dari saya gitu. Kalau satu dua kali developernya misalnya nggak bisa diajak kooperatif dan dia melakukan penipuan, dia main di belakang kita, ya nggak usah kerjasama lagi aja sama dia dengan segala kemampuan kita. Kalau memang kita bisa bawa pembeli, kita kerjasama dengan orang yang lebih bisa diajak kerjasama aja dengan developer yang mau bertumbuh bareng gitu. Pada saat kamu udah bisa jualin properti, manajemen properti itu berikutnya tinggal bangunnya, itu nggak lama lagi bisa jadi bos sih. Yang paling sulit dari bisnis properti ini ya jualin propertinya. Kalau membangunnya udah banyak ya orang bisa gitu. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan Kak Armi Yunaldi tadi. Terima kasih Kak Dista. Kita lanjut ya Kak Dista. Mm-mm. Ini sesi-sesi Oke, pertanyaannya banyak sekali nih ya. oke. Oke. Kak Dista, ini pertanyaan ketiga dari Kak Arafat Garuda. Mm-mm. Izin tanya Bang, tertarik dengan penjelasan awal Abang tadi dalam properti, apakah memang Mm-mm. ada kasta-kastanya seperti entry level hingga kasta tertinggi? Mohon pencerahannya agar kami dapat adil menempatkan teknik sesuai tempatnya. Terima kasih banyak. Silakan Kak Dis. Oke. Sebenarnya bukan kasta ya. Kasta tuh rasanya kayak ada yang tinggi dan rendah. Nah, ini bukan sama sekali kasta. Orang di dunia marketing atau selling itu nyebutnya segmentasi gitu. Jadi segmentasi itu menentukan dengan siapa lawan bicara kita dan kira-kira kesehariannya seperti apa gitu. Jadi teknik mengenal juga calon pembeli kita kayak apa. Contoh misalnya ada rumah yang dijual dengan cara subsidi. Sedangkan kategori penerima subsidi oleh pemerintah itu udah diaturin orang yang berpenghasilan range-nya misalnya di bawah 8 juta gitu. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba ada kepala dinas yang beli rumah subsidi dengan cara terang-terangan, itu kan nggak mungkin gitu ya. Maksudnya eh, akhirnya orang calon customer subsidi atau range harga rumah sekarang tuh sekitar di bawah 200 juta itu punya kesamaan tertentu. Nah, gitu.
Terus setelahnya lepas dari program subsidi jadi 200 juta, kalau saya kelompokin ke 200 sampai 350 juta. Kenapa? Karena range budget 200 sampai 350 juta itu rata-rata rumahnya masih dua kamar dengan lahan yang minim dekat kota, atau dua kamar dengan lahan yang lebih besar tapi agak jauh dari kota. Nah, sampai range 350. Kenapa itu menjadi penting? Karena ada sebagian, sorry, rumah dua kamar yang harganya lebih tinggi dari subsidi ini cocoknya ke siapa? Cocoknya ke para pekerja yang secara gajian udah lebih tinggi, mereka concern terhadap kualitas rumah, mereka concern terhadap lingkungan sekitar rumah tersebut seperti apa, mereka juga mereka juga pasti secara keilmuan itu punya pemahaman yang sedikit lebih tinggi di atas teman-teman yang mungkin tadi ngejarnya program subsidi gitu. Nah, secara kebutuhan, tapi mereka belum butuh rumah yang terlalu besar. Jadi mungkin cukup dua kamar, terus ada tanah tambahan yang nantinya bisa ditambah satu kamar lagi gitu, misalnya. Cukup untuk garasi mobil satu, motor dua gitu. Ada halamannya sedikit. Nah, itu udah cukup. Rata-rata tanah mungkin 100 ya, 100 atau 110. Saya kategoriin ke segmen kedua. Nah, berikutnya segmen ketiga itu 350 sampai 500 juta. Kalau di Aceh ya, 350 sampai 500 juta tuh udah dapat rumah yang tiga kamar, secara tampilan arsitekturalnya jauh lebih bagus, udah lebih dekat kota lagi, secara lingkungan juga tanahnya udah bisa ngabsorb yang lebih tinggi. Itu udah secara pekerjaan orang di level ini di atas orang yang di level sebelumnya gitu. Jadi dia secara secara keinginan bukan cuma sanggup tadi biayanya, dia juga udah butuh tiga kamar. Biasanya siapa? Bapak-bapak yang anaknya udah dua, udah tiga, butuh kamar lebih dari dua gitu. Jadi itu masuk ke kategori berikutnya. Nah, karena di Juragan Properti kita nggak banyak bikin properti di atas 500 juta, kita biasanya absorb itu lewat Juragan Konstruksi, kita ngerjain rumah by design dari awal. Jadi berikutnya di Juragan Properti itu kita ngasih kelas di atas 500 juta. Di atas 500 juta itu 600 juta, 1 miliar dan sekian segala macam itu kita kelompokin ke orang yang punya uangnya tapi nggak sempat ngecek dan nggak masalah untuk tinggal di klaster dengan rumah yang mirip-mirip. Kalau di Juragan kita pengennya orang kalau udah punya di atas 500 juta dia udah bisa request nih rumahnya mau unyu-unyu, mau warna pink, mau warna apa. Nah, kita absorbnya lewat kebutuhan Juragan konstruksi gitu. Biasanya di Aceh rata-rata yang selama ini saya lihat ke orang kalau udah punya 500 juta atau lebih itu pengennya rumahnya dibangun secara custom gitu, by design sesuai dengan kebutuhannya dia. Nah, kita itu nggak ada resminya, itu pengkategorian yang kalian anggap cocok sesuai daerah kalian, demografi dan range apa namanya, range properti di sekitaran kalian. Itu cuma sesuatu yang saya apa ya, saya kelompokkan untuk memudahkan saya dan tim saya ngobrol eh, kayak apa nih secara segmentasi, segmen mana yang kita mau tuju dan fokusin gitu. Jadi kalau bicara soal pelajaran tadi itu untuk jualin di level tertentu itu ya di data aja kira-kira orang punya, kalau ada orang sanggup KPR sekian angkanya kan dia harus punya penghasilan tuh berapa, orang punya penghasilan berapa itu dia kerjanya apa minimal gitu, akhirnya akhirnya terkelompokkan sih, itu terkelompokkan ke demografi tertentu gitu Kak Intan penjelasannya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya Kak Arafat Garuda. Jadi bukan kasta-kasta ya, tapi segmentasi pasar aja tuh gitu. Oh, Menyesuaikan penjualannya Kak Arafat dengan segmen marketnya Kakak gitu. Oke, terima kasih sekali ya Kak Dista. Kita lanjut pertanyaannya ya. oke. Dari perempuan nih, Kak Ripka Adelia. Kata Kak Ripka, Hmm. di tengah komodifikasi besar-besaran atas ruang hidup oleh elit global. Waduh, mainannya ya. Elit global, dominasi Tinggi banget itu. investor lintas negara, Hmm. dan normalisasi strategi jual kilat yang digerakkan oleh algoritma dan
urgensi buatan. Apakah industri properti saat ini benar-benar berupaya memperluas akses hunian yang adil dan bermartabat, atau justru sedang memperkuat infrastruktur ketimpangan sosial dan mempercepat penggusuran kelas menengah ke bawah dari hak atas tempat tinggal? Oke, ini kayaknya Oke. ini sosiolog banget ya, anak-anak IPS sosiologi gitu. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Ripka. Ini sebenarnya pertanyaan makro sekali ya. Kalau menurut saya mungkin yang berhak menjawab itu Menteri Ekonomi dan Perumahan gitu. Kayaknya gitu sih sebenarnya ya. Saya nggak bisa jawab pasti arah pemerintahan Indonesia ini seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, pada prinsipnya saya menganggap bahwa kebijakan pemerintah itu entah ada oknum atau tidak ada oknum di dalamnya, semua orang ingin ngasih solusi yang terbaik bagi semua orang gitu. Maksudnya kalau itu bukan solusi, kita tinggal nggak usah ikut aja programnya, nggak apa-apa toh gitu. Tapi kalau itu bisa jadi solusi, silahkan apa masalahnya diselesaikan dengan solusi tersebut. Kalau saya pribadi, saya orang yang berhenti menyalahkan keadaan. Saya juga tidak menuntut keadaan untuk berubah. Saya justru senang untuk memperbaiki diri saya dan adaptasi dengan perubahan yang ada. Contoh nih, misalnya saya itu eh, saya itu mahasiswa teknik pertambangan, lulusan dari teknik pertambangan, nggak mungkin langsung punya tambang sendiri. Tapi kalau saya mau menyalahkan pemerintah, kok nggak bisa nih mahasiswa setelah lulus langsung punya tambang? Kan saya punya opsi itu gitu. Tapi saya tidak mau menyalahkan pemerintah karena nggak ada gunanya dan saya tidak mempertanyakan kenapa pemerintah sulit sekali bisnis energi. Yang saya lakukan adalah saya adaptasi dengan segala kemampuan yang saya punya. Saya juga pengen tinggal di Aceh. Apa yang paling mungkin saya lakukan untuk membantu teman-teman di Aceh dan saya bisa kumpulin dana untuk saya bisnis energi misalnya atau bisnis tambang. Nah, caranya lewat properti. Di properti sendiri, saya nggak bikin komplek terus nyalahin pemerintah. Kok masyarakat nggak ada daya beli nih? Kok ini nggak ada? Nggak gitu sih. Jadi yang saya pikir adalah masyarakat sedang mengalami masalah krisis orang jujur di developer. Saya bikin perusahaan, kita beli mobil, saya tempelin stiker. Jadi mobil kita, operasional kita ditempelin stiker. Sekarang satu Banda Aceh tahu sih dan kenal juragan properti itu, marketing teknik kita yang agak nyentrik waktu itu ya. Mobil kita agak unik, itu saya lakukan. Habis itu kita bikin kantor, saya pasang baliho besar-besar. Kita punya tim, kita pasangin seragam. Jadi kantor kita jelas, apa ya, menjawab persoalan soal tadi krisis kepercayaan terhadap si developer. Jadi saya muncul seterang-terangnya, bangunan kita yang kita custom itu ada reportnya tiap minggu. Itu boleh dikomplain kalau memang salah. Kalau masih bisa diperbaiki saya perbaiki, kalau tidak bisa diperbaiki harus dibongkar saya siap bongkar gitu. Jadi saya tidak, apa ya, kalau pebisnis itu menurut saya memang harus fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah banyak pihak sehingga dari solusi yang kita tawarkan tersebut kita dapat benefit. Kalau bagi saya seluruh masalah yang ada itu justru peluang gitu. Karena orang nggak bisa bangun properti di Banda Aceh, dia tinggal 6 jam lebih jauh dari kota Banda Aceh, makanya dia butuh developer untuk bangun rumah dan dia beli komplek sama saya gitu. Karena orang saking kayanya dia ada di luar daerah, nggak sempat bangun rumah pribadi dan ngawas, beli semen dan segala macam, dia butuh supportnya juragan properti untuk bangun hunian tersebut. Jadi yang saya lakukan sehari-hari saya memang mendetek masalah apa yang sedang ada dan saya fokus untuk nyelesain masalah tersebut gitu. Jadi soal kebijakan pemerintah ya saya adaptability aja. Ini arahnya kemana, ya itu lebih ke kita baca sih solusi apa yang kita bisa tawarkan ke market, dan apa yang kita bisa bantu gitu dari sisi kita kepada market sehingga daya beli terbantu, kemudahan-kemudahan ikut juga terbantu gitu gitu sih. Gitu jawabannya Mbak Intan. Baik sekali, luar biasa nih jawabannya Kak Disa. Udah bisa nih ya masuk ke Kementerian PUPR nih ya, jadi pembicara juga di sana. Oke. Jadi intinya
kita tetap memberikan yang terbaik ya Kak sebagai developer nih Mm-mm. untuk masyarakat, untuk teman-teman, khususnya teman-teman di Aceh dan di Indonesia gitu ya. Tapi gimana kita memilih solusi yang ditawarkan oleh developer itu kembali lagi kepada kita, developer ataupun pemerintah tadi. Oke, teman-teman, ini sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya mau mengingatkan teman-teman jangan lupa ya diisi untuk absensinya. Karena pertanyaan terbaik nanti kemudian spin wheel itu akan kita lihat dari teman-teman yang mengisi absensi. Oke, masih ada waktu nih sebelum ditutup ya teman-teman. Sebentar lagi mungkin akan kita tutup nih untuk link absensinya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Ajeng. Oke. Mohon maaf izin tanya, dalam pasar properti yang stagnan atau mengalami oversupply, apa strategi unik dan disruptif yang bisa dilakukan untuk tetap menghasilkan penjualan kilat tanpa menurunkan harga secara drastis dan merusak citra properti? Kemudian bagaimana memanfaatkan efek kehilangan kesempatan atau FOMO dalam pemasaran properti dengan cara yang halus namun kuat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pembeli. Terima kasih Kak Dista. Oke. Kalau dalam keadaan ekonomi yang sulit, saya mikir itu yang tadi saya jelasin kenapa studi kasus saya ngasih tahu bahwa ada sub brand di Juragan Properti. Jadi saya beranggapan saya nggak nunggu hujan kalau lagi musim kemarau gitu. Kalau lagi musim kemarau, saya milih untuk gali sumur untuk dapatin air. Saya milih untuk pergi ke perkebunan untuk lihat apa ada sumber air dari pohon gitu. Maksudnya bagi saya pribadi menjadi pebisnis itu nggak harus stuck di satu titik. Pasar properti rumah hunian itu benar sedang mengalami apa ya stagnasi itu benar. Tapi sebagai pebisnis yang kita menyajikan solusi bagi masyarakat, saya memilih itu lewat jalur-jalur yang lebih kreatif. Jadi pada saat sekarang pasar properti itu stagnan, di sisi yang lain mungkin teman-teman lihat sekarang bahkan udah banyak sekali konten kreator yang bahas rumahnya sendiri, renovasi kecil-kecil rumahnya, baik rumah yang kecil sekali atau rumah yang besar sekali yang sedang dibangun itu sedang sedang banyak sekali. Artinya apa? Keinginan orang lain untuk membangun rumah dengan konsepnya sendiri, customnya sendiri itu besar sekarang daripada kita menunggu pasar stagnasi ini yang sedang stagnan ini baik kembali. Kenapa kita nggak coba masuk ke dunia konstruksi atau support kebutuhan dari masyarakat tersebut karena kita memang punya kemampuan untuk membuat bangunan konstruksinya, why not kita untuk coba gitu. Jadi itu juga yang bikin Juragan bertahan. Semoga jalan itu yang bikin adaptability terhadap kondisi market dan program pemerintah itu yang bikin teman-teman properti juga bertahan. Jadi saya pribadi saya nggak cari cara jual kilat di tengah pasar stagnasi properti. Yang saya lakukan adalah adaptasi apa perusahaan sehingga perusahaan properti ini tetap ada, makin disukai sama masyarakat. Orang melihat sekarang Juragan bukan melemah, enggak, Juragan itu justru makin bertumbuh. Orang lihat Juragan bukan melemah dari sisi perumahan, Juragan itu bertumbuh kosan, Juragan itu bertumbuh konstruksi, Juragan itu bertumbuh yang lain. Jadi orang lihat justru Juragan ini pintar ngelihat peluang, juga bisa seiring membantu masyarakat ke kebutuhan yang lain, cross bidang dari properti ke konstruksi juga gitu. Secara pekerjaan masih relate dan tim yang dibutuhkan masih sama. Ada arsitek, ada estimator, ada sipil, ada uh, teman-teman keuangan tuh semua tim kita masih sama, cuma bidang pekerjaannya yang terganti jadi lebih custom. Gitu sih. Kalau misalnya soal tadi, saya nggak cari cara jual kilat di tengah stagnasi, saya cari peluang yang lain yang lebih bagus dan sangat mungkin untuk dilakukan gitu. Itu yang pertama. Soal yang kedua tadi pertanyaannya adalah, sorry, apa ya tadi ya? Oke, pertanyaan yang kedua, sebentar. Dari Kak Ajeng katanya, bagaimana memanfaatkan efek kehilangan kesempatan atau FOMO dalam pemasaran properti dengan cara yang halus, namun kuat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pembeli. Begitu Kak Dista. Oh, oke. Kalau menurut saya FOMO itu kan kebanyakan dari sosial media.
Jadi tren-tren sosial media tuh lagu aja tiap 3 hari ada tren baru tuh. Jadi Velocity sebulan yang lalu keren banget, sekarang udah B aja gitu. Jadi FOMO itu dan tren segala macam soal properti ini juga menurut saya ya apa ya bagian dari siklus aja. Bukan berarti FOMO itu ada sekali setahun tidak atau 2 kali setahun tidak. Bahkan FOMO itu kita bisa create sendiri. Jadi kayak tadi salah satu teknik negosiasi yang saya ceritakan adalah kita kasih limit waktu, itu juga boleh gitu. FOMO itu juga misalnya juragan properti ini pernah waktu itu lagi apa ya, konten-konten soal hijrah tuh lagi banyak. Kita ngasih promo beli satu komplek, beli satu rumah di komplek itu, eh, kita ada lagi draw umroh. Nah, program-program kayak gitu kan itu kita yang ciptakan ya. Akhirnya FOMO-nya bukan kita ikutin, FOMO-nya kita ciptain gitu. Jadi uh, kalau menurut saya ikut trending secara lagu, secara konten boleh, tapi secara penjualan tuh jangan ngikut orang lain. Justru kita sendiri yang ciptakan pasar kita kayak apa. Kalau kita ngikut orang lain, akhirnya harga kita itu ya di compare dengan orang lain gitu. Sedangkan juragan properti yang saya kejar ke depan, orang membeli atau berhubungan atau butuh jasanya juragan properti itu karena juragan properti, bukan karena komparasi dengan brand lain. Orang kalau nanya ke kita udah nggak harga per meter, memang karena bangunan kita udah terjamin bagus. Itu sih yang saya kejar. Saya nggak jualan harga, saya jualan value yang kita integritas dan value yang kita jual. Nggak semua properti kita bahkan untung, ada juga tuh yang rugi gara-gara tukang kita salah ngerjain, kita harus bongkar. Nah, saya lebih milih untuk bongkar. Kenapa? Saya anggap itu harga yang harus saya bayar untuk mempertahankan nama baik saya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu sih harus diaturin. Kita jangan jadi pengikut, kita harus jadi pionir di bidang kita. Jangan targetin posisi kedua, kalau bisa posisi pertama. Sama juragan properti juga tidak targetin jadi posisi kedua perusahaan properti di Aceh. Yang kita targetin memang jadi perusahaan pertama properti di Aceh gitu. Dan sekarang yang bisa support segala kebutuhan itu memang juragan properti. Mungkin ada teman-teman di Aceh yang hadir juga, itu bisa cek. Nggak ada sih perusahaan yang se-power kita bisa support segala kebutuhan terkait properti dan konstruksi. Gitu Mbak Intan. Wah, menarik. Udah jadi market leader berarti ya juragan properti di Provinsi Hmm. Aceh nih ya, Kak Dista ya. Khususnya bisnis anak muda ya, soalnya yang lain tuh teman-teman kan udah pada senior nih, udah tua-tua, jadi udah kurang kreatif. Nah, kita bikin lucu-lucuan sih. Ini lucu-lucu aja cabangnya ada banyak nih, 4 nih kalau tadi saya tidak salah catat. Belum mungkin yang nggak di-mention sama Kak Dista. Luar biasa banget nih ya Kak Dista. Ntar kita ada sesi sharing di belakang boleh ya Kak Dista ya, di coaching saya one on one gitu. Oke. Oke, oke. Nih kita lanjut sedikit ya Kak Dista. Ada kayak sekitar Oke. 7 menitan lagi untuk kita tanya jawab. Teman-teman masih diingatkan untuk absensi, jangan lupa ya di kolom komentar, di kolom chat Zoom ini, klik aja untuk link absensinya. Kita masih buka sampai 15.20. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Siti. Siang Kak, izin bertanya, bagaimana cara mengajak customer untuk survei ke lokasi? JS ya berarti janji survei. Dan bagaimana cara follow up customer yang telah survei ke lokasi supaya minat membeli? Gitu. Terima kasih Kak. Oke. Kalau trik yang paling sering kita gunain itu biasanya kita nyediain info itu nggak lengkap. Maksudnya info lokasinya tuh biasanya kita nggak cantumin. Jadi kalau kita bikin video, itu kebanyakan video kita itu tampilin bagusnya rumahnya apa, fasilitasnya apa, dan segala macam. Tapi lokasinya, persis lokasinya kita nggak ngasih tahu. Jadi biasanya bukan kita yang ngajak customernya untuk visit lokasi. Karena informasi yang dia terima tadi dia udah sangat tertarik, tapi gantung, dia nggak tahu lokasinya di mana. Nah itu yang akhirnya dia sendiri yang ngajak kita untuk visit lokasi. Kebanyakan sih seperti itu. Atau kalau teman-teman mau nge-share bahan brosur, apalagi agen lepas ya, bukan in-house, bagusnya tidak disertai link Google Maps.
atau link pin lokasinya tersebut. Kenapa? Supaya pas visit ke lokasi itu bisa bareng teman-teman. Terus kemudian ya ini sediakan waktu luang karena nggak semua rata-rata pembeli itu biasanya bisa pas mereka lagi libur. Ada teman-teman yang kerja di swastanya malam, dia biasanya bisa perginya pagi. Ada yang biasanya kerjanya weekdays, dia bisanya weekend gitu. Jadi kita sendiri yang harus lebih fleksibel secara waktu, secara informasi kita atur juga mana-mana yang dia boleh terima lebih dulu. Terus ada informasi gantung apa yang kita aturin gitu. Gitu sih. Kalau teman-teman ini adalah agen lepas, mintain juga ke developernya untuk bikin materi promosi yang tidak menjelaskan detail soal pin lokasinya tersebut karena ya itu bagian dari usaha teman-teman kan gitu biar lebih fair aja untuk tahu gitu mana customer yang teman-teman bawa mana yang organik datang dari mereka sendiri gitu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya Kak Siti. Ini masih satu pertanyaan dengan Kak Siti ya, dari Kak Mm-mm. Andrian Adinata, dari Lampung nih Kak. Mm-mm. Izin bertanya ke Pak Nasrullah, bagaimana cara kita menciptakan rasa urgensi dan trust dalam 1 menit pertama saat calon pembeli melihat iklan yang kita tawarkan? Lalu, gimana cara juragan properti dalam menghadapi persaingan harga properti dari kompetitor? Ada 2 pertanyaan, Mm-mm. Pak. Silakan. Oke, sebenarnya ya, bisa langsung nyambung sih pertanyaan yang pertama trust dan keinginan dia untuk beli sama yang kedua saingan harga ya. Jadi yang di Juragan Property kayak tadi saya bilang kita udah survei market. Selain survei ke kompleks saya sendiri, saya juga rutin survei ke kompleknya kompetitor atau yang di range harga serupa dengan kita. Jadi saya juga tahu perkembangan mereka seperti apa dan segala macam. Jadi memang karena juragan properti ini agak unik, saya masih muda, belum butuh punya untung atau margin yang besar sekali. Saya bersedia untuk margin kita tipis aja nggak apa-apa, tapi saya dapat nama dan kepercayaan dari orang-orang. Jadi kalau bicara tadi 1 menit yang bisa ningkatin trust dan keinginan orang untuk membeli, bahasa yang paling sering saya gunakan dan dapat saya pertanggungjawabkan adalah kalau mau cari rumah tipe 40-45 di Banda Aceh, di Provinsi Aceh ini, saya berani diadu dengan siapa aja. Kualitas kita paling bagus gitu. Itu bukan cuma ini tapi ya itu bukan cuma gimmick yang saya bicarain. Saya sampai berani bilang ke customer kita, Bapak Ibu ini udah pernah ke lokasi mana aja selain ke lokasi kita. Katanya udah pernah ke komplek A dan komplek B misalnya. Saya bilang kan itu belum cukup sih biar kalau Bapak Ibu masih ragu, keliling aja 3 atau 4 lokasi lagi tambahan, baru putusin mana yang terbaik secara bangunan. Saya jamin kalimat saya bahwa properti yang kita bangun tuh punya kualitas paling bagus di antara yang lain itu bisa saya pertanggungjawabkan. Sebagai developer, saya jarang bandingin dari sisi lokasi. Jadi kadang-kadang kita nggak terlalu beruntung dapat lokasi yang prestisius. Tapi saya selalu bisa bandingin lewat sisi kualitas. Kenapa? Kualitas itu dalam kontrol saya. Tapi kalau lokasi itu kan nggak terlalu kita bisa kontrol ya. Jadi saya selalu berani itu komitmen soal kualitas. Bahkan sesuatu yang belum dibangun. Jadi bicara uniknya juragan properti ini, 98% rumah yang kita jual atau kosan yang kita jual laku sebelum itu selesai. Saking tingginya kepercayaan orang-orang terhadap yang kita bangun ya. Jadi ini bukan bicara 1-2 hari sih, udah bertahun-tahun lamanya saya jalankan komitmen saya. Pernah ada juga itu sisi yang namanya kita kerja rame-rame. Saya punya tim ratusan orang di lapangan di tukang kita yang kerja. Jadi ada rumah yang secara quality control tuh nggak masuk sama kita. Rumahnya udah jadi nih, rumahnya udah jadi, terus customernya komplain. Ini secara kualitas kayaknya bukan kualitas juragan. Begitu itu disampaikan, saya langsung minta maaf, saya mohon waktu sama beliau, saya bongkar, kita kerjain ulang. Jadi hal itu juga pernah kejadian di kita. Nah itu yang tadi saya cerita, itu biaya nama baik yang saya bayar supaya trust tadi itu tidak berkurang, justru meningkat. Saya nggak pernah
takut dengan masalah. Banyak bangunan kita juga ada yang bocor dan segala macam tuh, ada beberapa kejadian yang seperti itu. Saya nggak pernah takut dengan masalah. Kenapa? Menurut saya, setelah terjadi masalah dan developer atau kontraktornya tidak lari, dia bertanggung jawab, yang terjadi pada masyarakat itu bukan dia alergi sama kontraktor sama developer ini, justru dia makin percaya gitu. Jadi eh, apa yang saya omongin teruji sebelum kejadian dan setelah kejadian bahwa saya bertanggung jawab. Nah, itu hal yang penting ya, bukan cuma berani diucapin tapi berani dibuktikan dan dijaga terus-terus menerus gitu. Itu soal trust tadi, soal yang kedua ya kurang lebih terjawab juga ya, mirip bahwa dengan cara kayak gitu kualitas bangunan kita bagus, orang juga tertarik sama produknya kita gitu. Itu Mbak Intan. Oke, terima kasih Kak Dista. Wah, menarik banget nih. Pertanyaannya masih banyak, tapi waktu kita udah menunjukkan pukul 15.24. Kalau tadi kita janji sama Kak Dista 1 jam, ini udah lewat hampir 30 menit ya Kak Dista ya. Tapi nggak apa-apa, seru banget sharing-sharing nih sama CEO Juragan Property dan juragan-juragan lainnya. Banyak banget, Masya Allah. Nanti bakal ada anak-anaknya lagi. Karena memang ternyata Kadista ini ngebangun ekosistem bisnis ya jatuhnya ya, bukan Ya. hanya developer gitu, tapi ada konstruksi, ternyata ada interior. Ini teman-teman mahasiswa arsitek kayaknya langsung apply-apply CV nih habis ini ke Juragan. Oke, Boleh, boleh, boleh. oke Kadista. Tadi saya sempat dengerin terkait sejarah lahirnya ekosistem ini, baru kayak satu-satu kepikiran nih, teman saya udah nikah, mencari rumah, kemudian kepikiran nih bangun konstruksinya, baru kemudian kepikiran bangun interiornya. Ternyata proses ya teman-teman Kadista ini untuk menjadi the CEO of CEO gitu, nggak yang langsung empat ya ternyata ya, dia berproses Iya. satu-satu gitu. Oke, kemudian aku juga baru tahu nih Kak Dista, ternyata budget kos-kosan aja 1 M ya di Aceh sampai 2 M gitu. Wah, Iya. tuh Malah banyak kosan yang dibangun itu di atas 5 miliar. wow. Wah, tinggi juga ya. Udah kayak mau mencalonkan jadi anggota dewan ya, Bapak kos-kosan ini. Aduh, saya nggak berani jawab itu. Oke, takut menyinggung. Oke, kita skip. Ini untuk teman-teman yang banyak Gen Z yang, aduh capek pengen jadi ibu kos atau bapak kos aja, mungkin bisa nih di prepare-prepare atau di coaching aja nih sama Kak Dista ya, pelan-pelan nih, supaya nggak 5 M banget habisnya. Terus ternyata Juragan Properti ini bertahan di tengah-tengah COVID-19. Wah, itu goncangan besar ya, dahsyat sekali, tapi tetap bertahan, menarik banget nih. Juragan Properti itu sebenarnya ada dari tahun berapa nih Kak, awal mula sekali? 2000, saya resign November 2019, Januari 2020 Juragan Properti berdiri. Januari 2020, Juragan Properti berdiri nggak lama COVID ya, bulan Maret ya Kak ya. Iya, cuma karena di Aceh kita kan pojok Sumatera kan, jadi bukan lalu lintas yang tinggi banget. Waktu itu virus ada tapi dikit-dikit gitu loh, kayak di pinggir pantai, ini bukan di tengah laut banget nih, ya gitu. Jadi saya masih oke lah. Di sini juga nggak terlalu parah karena kita bukan kayak Jakarta yang lalu lintas orangnya banyak, penduduknya juga banyak gitu. Jadi ya nggak terlalu terasa, tapi ya lumayan juga ya karena makro kan. Iya. Oke. Dan ternyata hukum kekekalan energi itu ada di uang. Uang itu hanya berpindah. Wah, ini menarik banget ini. Dia buat teori baru yang aku sampai catat teorinya. Thank you loh Kak Dista ya, anak pertambangan yang akhirnya ke properti dan buat teori baru uang kekekalan energi gitu ya. Hukum kekekalan energi di uang. Oke, menarik banget Kak Dista. Boleh tanya lagi nggak nih Kak Dista? Ini pertanyaan dari aku pribadi Kak Dista. Iya. Sebenarnya yang naik itu tuh harga tanah atau harga bangunan ya sih Kak Dista? Ada yang bilang katanya kan yang mahal tuh sebenarnya harga tanah ya, bukan bangunan gitu. Tuh bener nggak sih Kak? Hmm. Kalau harga tanah naik karena pertambahan permukiman. Kalau harga bangunan naik karena itu biaya produksi yang meningkat. Jadi kalau Hmm. dipisah, harga tanah naik. Contoh misalnya kita beli tanah di
di satu wilayah gitu. Wilayah itu sebelumnya nggak ada mall, nggak ada apa-apa. Anggap nih misalnya di teman-teman di Jakarta deh, di deket PIK gitu Hmm. misalnya. Dulu nggak ada PIK tuh, masih pantai biasa dan segala macam. Tiba-tiba ada PIK. Harga harga pembelian tanah di PIK waktu itu misalnya udah 10 juta per meter. Tanah kita yang dulu kita beli harga 1,5 juta per meter kan at least sama atau paling nggak di bawah itu sedikit karena mungkin perorangan yang beli bukan korporasi gitu. Jadi harga tanah naik karena wilayah tersebut bertumbuh. Jadi ya dua faktor yang berbeda. Di gunung yang nggak ada apa-apanya, akses juga nggak ada, itu harga tanahnya nggak naik-naik biasanya. Tapi kalau di wilayah yang bertumbuh karena pemukiman makin padat, terus ada bangunan-bangunan strategis tertentu, misalnya di dekat situ awalnya tidak ada rumah sakit, terus jadi ada rumah sakit. Rumah sakit itu kan sesuatu akses publik yang sangat dibutuhkan ya. Jadi orang prefer rumah dekat rumah sakit, tapi tidak terlalu dekat biar nggak kena macetnya, tapi dekat masih akses ke rumah sakit. Nah biasanya setelah rumah sakit dibangun, harga tanah di sekitar juga ikut terbangun. Harga tanah itu terbangun juga based on transaksi terdekat dengan tanah tersebut dan terakhir. Jadi contoh misalnya Mbak Intan punya rumah nih, di sebelah rumah Mbak Intan dulu belinya 2 miliar. Terus tiba-tiba tetangga jual rumah itu dijual dengan harga 2,5 miliar. Ya berarti detik itu rumah Mbak Intan ya at least sama dong 2,5 miliar gitu. Gitu. Kalau di sisi yang lain soal apa kenaikan harga membangun itu seiring dengan harga produksi. Jadi contoh misalnya lagi perang kemarin harga besi itu naik lumayan tinggi gitu. Habis itu harga minyak naik, gara-gara harga minyak naik, transportasi jadi naik, jadi harga semen juga ikut naik. Habis itu karena kebutuhan semua naik, UMR juga naik, tukang kita juga nggak mungkin dibayar dengan harga jasa yang lama karena dia juga butuh untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah itu juga biasanya naik gitu. Jadi ada dua faktor sih kenaikan di harga tanah alasannya berbeda, kenaikan di harga bangun juga alasannya berbeda gitu. At the end menurut saya kita nggak mungkin aji mumpung dengan orang sekitar ya. Maksudnya kalau yang kita prepare adalah keberlangsungan jangka panjang, jangan pernah sekali-kali coba dapat margin besar dengan cara menyakiti orang lain atau menipu orang lain. Menurut saya brand itu nggak akan pernah bertahan. Jadi prinsip dasar tadi teknik negosiasinya harus win-win. Gimana maksudnya win-win? Kalau ya artinya kita dapat margin yang wajar, orang tersebut juga terima benefit yang wajar. Kalau itu kita jaga, jadi orang-orang tuh senang transaksi sama kita. Oh, kalau transaksi sama juragan nih asik ya, mereka nggak aji mumpung dengan transaksi tersebut gitu. Gitu-gitu sih. Kalau menurut saya lebih ke arah situ. Kalau kenaikan harganya tadi dipengaruhi oleh dua hal yang berbeda, faktornya juga berbeda. Gitu, Oh, Mbak. gitu. Oke, noted, Kak. Nih, sebelum kita tutup, boleh aku pengen dengerin apa sih, Kak, kesan-kesan Kakak nih ya, sebagai Hmm. pengguna layanan Indibis di Juragan Properti, Kak Dista. Gimana nih, Kak Dista? Boleh nih, Kak Dista sharing-sharing sedikit ke kita. Oke, kalau penggunaan Indibis itu sangat apa ya, sangat-sangat membantu di kita. Jadi di kantor ini itu dulu karena kantor kecil pakai pindahan WiFi dari rumah kita masih pakai IndiHome. Tapi seiring Hmm. bertumbuhnya bisnis karena kita udah sekarang tuh sempat tiga pintu ruko untuk kantor yang utama, jadi coveragenya udah nggak sanggup. Terus saya juga butuh pindahin yang untuk CCTV dan yang diakses sama teman-teman. Akhirnya sekarang kita punya Indibis 2 apa 3 gitu kalau nggak salah ya. Saya lupa juga. Tim sih yang biasanya urusin. Tapi semenjak ganti ke Indibis, kayaknya memang di-serve dengan cara yang profesional karena mereka tahu bahwa ini adalah bisnis. Secara pembayaran nggak pernah bikin miskin sih. Maksudnya saya aja nggak tahu berapa biaya per bulan yang dibayarin sama tim, tapi nggak pernah tuh ada keluhan yang kayak gimana-gimana. Terus juga responnya cepat. Saya senang. Jadi di kantor ini karena kebetulan di jalan yang lumayan utama, sempat ada kejadian yang ditabrak truk tuh tali wifi-nya nyambung ke kantor. Nah itu responnya juga cepat untuk diperbaiki gitu-gitu sih. Sangat ya sangat terbantu. Terus di komplek kita juga teman-teman dari
dari Telkom secara grup itu juga tiap kali kita buka komplek mereka support fasilitas tiang dan segala macam sih. Jadi cukup sangat membantu untuk kita buka area-area baru. Teman-teman dari Telkom, dari Indibis itu sangat membantu kita. Makasih juga nih BTW bisa langsung ngobrol sama teman-teman Indibisnya langsung ya. Oke Kak, bisa kembali kasih ya sama-sama. Udah masuk Hmm. radar Telkom nih ternyata Juragan Properti. Wah, bentar Hmm. lagi makin ini ya, makin naik nih sahamnya Kadista nih sepertinya ya. Oke, kalau sahamnya Kadista naik karena Kadista pelanggan Indibis, nah kita di hari ulang tahun Telkom ke-60 ini, kita ada promo nih Kadista. Teman-teman bisa registrasi online dan itu lebih mudah lewat indibis.co.id flash promo HUT Sumatera atau nanti kalau mau langganan boleh hubungi kita ya melalui Instagram kita di Indibis Sumatera. Untuk harga WiFi tadi Kak Dista berapa ya? Tapi kayak nggak miskin sih saya Mbak gitu ya. Itu mulai dari 300 ribuan per bulan teman-teman. Teman-teman dapat memaksimalkan paket internet bisnis dan kita ada bundling juga nih sama CCTV namanya IP Cam Antares Easy gitu. Untuk biaya pemasangan awal ada potongan sebesar 70%. Nah, kalau teman-teman mau info lebih lanjut, boleh menghubungi kita melalui Instagram kita di indibis.sumatera. Oke, gitu ya. Teman-teman karena udah 15.34, Kak Dista boleh dong dikasih closing statement-nya untuk webinar Join Insight kita pada sore hari ini. Silakan Kak Dista. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berhadir. Saya kebayang nih pasti pada saat ini teman-teman mungkin sedang menggebu-gebu sekali dengan bagaimana sih caranya bisa bisnis properti, bagaimana rasanya bisa masuk ke sektor yang isinya didominasi sama orang kaya. Semua orang kaya di Indonesia tuh bisnis properti pasti. Jadi saya sama bingungnya dengan teman-teman mungkin dulu, tapi karena akses informasi sekarang sudah lebih cepat, teman-teman, saya rasa kalau teman-teman gigi, informasi di YouTube sudah banyak, sharing-sharing ke teman-teman sudah banyak, portofolio atau langkah-langkah yang dipilih oleh teman-teman yang sudah mulai lebih dulu juga sudah banyak. Nggak perlu jadi orang yang langsung tiba-tiba bagus, nggak sih, semua orang berproses. Menurut saya juga nggak perlu kasih ide yang sangat luar biasa, nggak perlu, yang penting idenya itu bisa sesuai dengan kemampuan bayar market yang ada di sekitar. Jadi pada prinsipnya jangan pernah jualin sesuatu ke orang lain, niatin untuk membantu orang lain. Jadi lewat bantuan tersebut kita mungkin dapat benefit, ya alhamdulillah itu yang disyukuri. Jadi nggak pernah tuh hitung-hitungan banget, oh margin gue harus 100 juta, oh harus 50 juta, nggak pernah sih. Bagi saya inti yang saya mau kejar adalah kebermanfaatan saya bagi sekitar. Kita punya tim, kalau ada tim kita yang mungkin masih belum jago, kita bantu ajarin. Kalau ada tim kita yang sudah jago terus mau pindah perusahaan, saya dukung. Ada orang mau beli sama kita, saya dukung. Nih Priska nih salah satu teman yang hadir, apa tim yang hadir di sini tuh tim di Juragan dulu. Sama sih. Jadi yang saya kejar di hidup itu kebermanfaatan. Prinsip tersebut ke banyak sekali orang saya kejar. Jadi nggak apa-apa ada perusahaan yang untungnya apa, ada properti kita yang untungnya sedikit, properti kita untungnya banyak. Saya nggak ada masalah soal hal itu. Yang saya kejar kebermanfaatan. Jadi orang tiap kali jumpa sama saya atau bergabung jadi tim saya tuh nggak malu gitu. Ini nggak money oriented. Dia nggak yang aneh-aneh gitu. Kalau kita kejar kebermanfaatan, insya Allah kita diterima baik sama pasar. Orang-orang juga butuh sama kita. Allah juga bantu kita untuk tumbuh ke tempat-tempat yang lebih tinggi gitu. Masya Allah, luar biasa banget ya niat pebisnis satu ini. Semoga Allah mudahkan ya Kak Dista. Sekali lagi Kak Amin. Dista, terima kasih karena sudah menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Nggak kerasa ya, bentar lagi udah mau asar aja di Medan, ya udah mau jam 4 gitu. Materinya luar biasa banget, padat, berdaging. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tertimbun nih, mungkin nanti kita cicat di belakang kembali ya teman-teman bersama Kak Dista. Dan jangan lupa teman-teman di
kepoin Instagram Juragan Property dan juga Instagram Indibi Sumatera untuk promo-promo menarik di bisnis kita. Nah, teman-teman, semoga materi hari ini, insight-insight hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan dapat diterapkan serta diaplikasikan untuk kita. Sekali lagi terima kasih Kak Dista untuk pemaparannya. Semangat, selamat Sama-sama. beraktivitas kembali Kak Dista. Dan kalau misalnya udah ada agenda lagi, boleh Kak Dista pamit undur diri ya. Saya juga sebagai moderator pamit undur diri untuk sesi ini. Oke, teman-teman. Terima kasih Kak Iya, Dista. Iya, terima oke. kasih kembali. Oke, teman-teman masih stay di sini karena kita ada gamifikasi spin wheel dan pengumuman 3 penanya terbaik dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu pariwara berikut ini. Di Jakarta. Halo. Jadi, kapan kita ke kafenya? Cuma mau ngeliat sistem keamanan aku kan. Aku sih udah ngerasa tenang, walaupun nggak ada di sana. Kok bisa? Iyalah, aku juga punya kesibukan lain kali. Aku ngebantu banget sama EasyCam. EasyCam. Yes, EasyCam. Oke, jadi intinya aku udah pasang IP kamera EasyCam di banyak sudut cafe aku. Tinggal buka aplikasi Easy, langsung berasa ada di sana, tanpa harus capek-capek di jalan. Misal mau lihat lebih detail, kamera juga bisa dikontrol ke kiri atau ke kanan. Kadang-kadang nih, aku sibuk banget sampai nggak bisa ngecek HP. Nah, aku bakal review rekamannya belakangan, karena semuanya langsung uploaded ke cloud. Atau kalau internet lagi mati, juga aman, karena bisa disimpan di SD card. Kalau udah malam, lampu-lampu dimatiin, gelap, tinggal nyalain fitur infrared. Nah, jadi terang kan? Testing. Halo? Halo? Hello? Aku juga bisa langsung ngomong lewat speaker. Kayak gini nih contohnya. Woi, maling! Gitu kan misalnya. Buat aku, hal-hal kayak gini ngebantu banget di tengah-tengah kesibukan. Intinya, memudahkan, mengamankan, menyamankan. It's easy. Oke, teman-teman, kembali lagi ya. Pariwaranya sudah selesai. Teman-teman yang belum di dekat laptopnya, di dekat handphonenya yang masih away from keyboard, mendekat karena kita bakalan ada spin wheel. Nanti spin wheelnya diputar ya seperti di layar. Dan teman-teman yang namanya keluar atau muncul di layar spin wheel boleh kasih reaction atau ketik hadir gitu. Misalnya Dwi hadir di kolom chat. Kalau teman-teman dalam hitungan kelima tidak hadir, kita putar spin wheel-nya ke teman-teman yang lain atau ke nama yang lain. Oke, sudah siap ya teman-teman panitia? Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, siapa nih teman-teman? Iya. Anissa Ramadhani. Oke, apakah Anissa Ramadhani ada? Boleh ketik namanya hadir ya di kolom chat Zoom kita. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Anissa Ramadhani, kita putar yang lain. Oke, stay dan ready ya teman-teman untuk ngetik di kolom chatnya. Jangan sampai terlambat. Iya, Anggun Fitriani, silakan apakah Kak Anggun ada? Silakan ketik hadir di kolom chat Zoom ini. Iya, Kak Anggun Fitriani, halo. 3, 2, 1. Nggak ada ya teman-teman. Teman-teman yang nggak bisa ketik hadir boleh raise hand aja juga nggak apa-apa nih. Kak Fatin dari tadi udah nanyain undian ya. Oke, sabar Kak Fatin. Semoga namanya keluar nih di spin wheel. Vina Patri Syai Hasanah. Patri Cesai Hasanah hadir. Oke, Kak Vina notit. Ya, silakan teman-teman hadir. Oke, selamat kepada Kak Vina ya. Udah stay di Zoom ini. Oke. Ya, untuk pemenang kedua itu Kak Elvin Fadila Tauhid. Kak Elvin Fadila Tauhid, silakan boleh raise hand atau boleh ketik hadir di kolom komentar Zoom. Oke, Hangus, silakan, teman-teman.
Syahrudi. Apakah Kak Syahrudi ada di Zoom ini sekarang sedang hadir di tengah-tengah kita? Boleh raise hand atau ketik hadir ya Kak Syahrudi. 3, 2, 1. Oke, hangus. Wah, panjang nih ya. Muhammad Arafat Garuda Sultan. Ya, Kak Arafat Garuda silakan yang tadi memberikan pertanyaan ya. Ya, Kak Arafat Garuda silakan boleh raise hand atau ketik hadir di kolom chat Zoom ini. Hadir, oke. Kak Arafat Garuda hadir. Oke, teman-teman. Wilda, apakah Kak Wilda hadir di kolom di Zoom kita pada siang hari ini sampai sore hari ini? Silakan diketik hadir atau raise hand. Ya, Kak Wilda 3, 2, 1. Oke. Masih ada ya teman-teman untuk 3 orang pemenang lagi dari spin wheel ini. Siap-siap. Nurul Fijri Alpiani. Ya, Kak Nurul Alpiani, apakah hadir? Boleh raise hand atau ketik hadir di kolom chat Zoom ini. Silakan. Kak Nurul Alpiani. Ya, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Aduh, mohon maaf sayang sekali ya. Oke, teman-teman silakan diputar lagi spin wheel-nya. Iya, Kak Arafat hadir, kebaca aman Kak Arafat. Boris Ginting. Ya, Kak Boris Ginting, halo, apakah ada? Silakan raise hand. Oke, hadir, alhamdulillah ya. 2 orang pemenang lagi spin wheel-nya. Boleh doa-doa dulu teman-teman sebelum asar ya. Oke, untuk 2 orang pemenang spin wheel. Sandra Monalisa Tamba. Iya, Kak Sandra Monalisa Tamba, boleh ketik hadir atau raise hand. Oke, Kak Sandra Tamba, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Nicolin Liora. Iya. Oke, 1 orang pemenang lagi ya teman-teman. Nicolin Liora hadir. Oke, 1 orang pemenang lagi spin wheel, silakan. Teman-teman, kalau bisa namanya sesuai ya dengan yang diisikan di absensi. Oke, kepada Kafrani Moko Ginta, boleh diketik hadir atau raise hand. Oke, Kafrani Moko Ginta, 3, 2, 1. Oke, silakan diputar untuk 1 orang pemenang terakhir spin wheel kita pada sore hari ini. Daniel Adi Nugroho. Iya, Kak Daniel apakah hadir? Boleh raise hand atau ketik hadir di kolom komentar. Kak Daniel, silakan. Kak Daniel Adi Nugroho. Namanya sih ada ya di Zoom ini, tapi nggak ada raise hand dan hadir nih. Oke, kita skip, kita ke spin wheel yang lain. Putar kembali untuk 1 orang terakhir ya, pemenang spin wheel kita pada sore hari ini. Ini Asminin. Apakah Kak Asminin hadir? Boleh diketik hadir Kak Asminin atau raise hand. Ya, kepada Kak Asminin.
Oke, sudah raise hand. Oke, teman-teman, terima kasih. Berikut ya, 5 orang pemenang nanti akan dihubungi oleh teman-teman dari Indibis Sumatera. Dan untuk klaim hadiah, teman-teman juga boleh nih konfirmasi ke WhatsApp kita di 62851 ada di kolom komentar. Jangan lupa pakai format nama, nomor HP, dan nomor rekening atau nomor e-walletnya. Oke, terima kasih dan selamat ya untuk pemenang spin wheel. Nah, untuk 3 penanya terbaik, ya siap-siap teman-teman didengarkan yang tadi pertanyaannya ada banyak sekali ya. Oke, pertanyaan terbaik pertama itu selamat kepada Kak Ripka Adelia. Oke, Kak Ripka, iya. Nanti jangan lupa dikonfirmasi ya kepada panitia. Itu untuk nomor handphonenya ada di kolom chat Zoom. Boleh disimpan dulu nih dari sekarang. Kemudian untuk penanya terbaik kedua itu adalah Kak Armi Yunaldi. Selamat kepada Kak Armi Yunaldi. Dan jangan lupa Kak Armi Yunaldi ya diklaim hadiahnya dengan chat ke nomor WhatsApp Panitia Indibis. Untuk nomor handphonenya ada di kolom komentar. Dan untuk penanya terbaik ketiga atau yang terakhir yaitu Kak Nathaniel Owen. Oke, selamat kepada Kak Ripka, Kak Arbi Yunaldi, dan Kak Nathaniel Owen. Oke, teman-teman, sesi tadi ya, itu adalah sesi penutup kita untuk Join Insight pada hari ini. Jangan lupa teman-teman, kita masih ada sesi Join Talks, itu di hari Rabu, lusa bersama Kak Dina Anggriani, dengan tema pelanggan loyal cuan maksimal, trik jitu bangun loyalitas brand F&B, live melalui Instagram Indibis Sumatera jam 3 sore. Oke teman-teman, semoga materi hari ini dari Kak Nasrullah Andista bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa nanti di Juli akhir stay tune terus di Instagram kita bakalan ada sesi Join Insight lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa teman-teman pantengin Instagram Indibis Sumatera untuk promo-promo menarik paket internet bisnis dan untuk acara-acara seminar lainnya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Saya Intan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.